Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, biasanya Alkitab dibahas di dalam gereja, di tempat seperti ini saudaraku dalam Tuhan. Tetapi lain cerita dengan seorang ustadz di video berikut, di mana dia membahas Alkitab di dalam masjid. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita menanggapi bersama-sama, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Betulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, kemudian di sini ada ungkapan, "Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Nah, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Di dalam masjid dia membahas tentang Yesus Kristus atau membahas Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, sebenarnya tujuannya membahas tentang Yesus tidak lain hanya untuk mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. Yesus itu bukan Tuhan. Buktinya dia makan seperti manusia. Dia lapar. Nah, saudara dalam Tuhan, ustadz ini mengatakan hal itu karena dia tidak mengerti teologi Kristen. Dia tidak mengerti Alkitab. Dia tidak paham Alkitab. Dia tidak mampu menafsirkan ayat Alkitab. Sehingga dia hanya mengutip ayatnya, membacakannya, dan menafsirkannya seenak jidatnya. Ya. Dan apa yang dia katakan tadi, ya tidak benar saudara dalam Tuhan. Karena dari Alkitab, kalau kita melihat atau membaca dalam Alkitab, sebenarnya Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa dia makan? Kenapa dia makan ikan goreng gitu loh? Karena ketika dia datang ke dunia ini, Yesus atau Tuhan dalam 2 natur. Natur pertama yaitu natur keilahian, dan natur kedua yaitu natur kemanusiaan. Dan ini yang dipahami oleh iman Kristen, namun sayang sekali ustadz tadi tidak paham dengan hal ini. Ya wajar saja karena dia seorang ustadz, ya mungkin dia mengerti tentang Al-Qur'annya, bukan dengan Alkitab. Sehingga ketika dia membahas Alkitab, ujung-ujungnya ngawur dan tidak sesuai dengan tafsiran Alkitab itu sendiri. Tetapi saudara dalam Tuhan, semua orang Kristen
mengerti tentang natur daripada Yesus Kristus, di mana dia sebagai manusia yang sempurna dan di mana dia juga sebagai Allah yang datang ke dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, di natur kemanusiaannya, dia seperti manusia biasa pada umumnya, di mana mengalami sakit, mengalami lapar, haus, dan seperti apa yang dialami oleh manusia. Tetapi dalam keilahiannya dia tidak mengalami hal itu. Namun secara dalam Tuhan hal ini tidak bisa ditanggapi atau dicerna menggunakan akal logika saja. Hanya menggunakan iman. Karena segala sesuatu yang berbaur supranatural kalau ditanggapi dengan logika tidak bakalan bisa diterima saudaraku dalam Tuhan. Saya beri contoh, misalnya kita memikirkan tentang Allah. Saudara dalam Tuhan, kalau kita memikirkan tentang Allah, apakah Allah itu ada? Saudara dalam Tuhan, pikiran kita atau logika kita tidak bakalan mampu memikirkan tentang Allah. Bahkan ujung-ujungnya bisa saja kita tidak percaya dengan Allah. Tetapi bagaimana kita bisa menerima adanya Allah yang jelas-jelas kita tidak bisa lihat secara kasat mata, hanya dengan iman. Kita beriman kepada Tuhan, kita beriman bahwa Allah itu ada, maka kita mampu menerima bahwa Allah itu ada, dan logika kita mampu mencerna atau menerima bahwa memang Allah itu ada. Sekali lagi, kalau kita percaya dengan Allah menggunakan akal sehat atau menggunakan rasio atau logika, ya, itu mustahil saudara dalam Tuhan. Mustahil kita bisa menerima adanya Allah. Tetapi ketika kita menggunakan iman kita dan rasio kita tunduk di bawah iman kita, maka disitulah kita bisa menerima bahwa Allah itu ada dan percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan juga menciptakan kita sebagai manusia, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, saudara dalam Tuhan, begitu juga dengan Yesus Kristus. Kalau kita memikirkan keilahian dan kemanusiaan Yesus secara logika kita, maka logika kita tidak mampu mencerna tentang Yesus Kristus. Apalagi tentang keilahian. Bagaimana Yesus bisa dikatakan Tuhan sementara dia lapar, sementara dia manusia biasa, sementara dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ya, maka kita otomatis menolak keilahian daripada Yesus Kristus. Tetapi kita bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita ketika logika kita tunduk di bawah iman kita. Ya, iman kita lebih utama daripada logika kita. Maka kita bisa menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita harus beriman bahwa Yesus itu ada, Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia ini, dan Yesus itu Allah sendiri sebagaimana firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab, bahwa pada mulanya adalah firman Tuhan, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri, dan firman itulah yang menjadi manusia di dalam kehidupan Yesus Kristus. Sehingga ketika dia datang ke dunia ini, dia punya dua natur keilahian dan natur kemanusiaan. Ya, ini jelas saudaraku dalam Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, hanya manusia biasa, itu sangat salah. Dan Ustadz ini mengatakan hal itu atas ketidakpengetahuannya tentang Alkitab, tentang iman Kristen, dan tentang teologi Kristen. Dia tidak mengerti tentang Yesus. Dia tidak paham kehidupan Yesus. Dia tidak paham bahwa Yesus itu adalah firman yang datang ke dunia ini, yang menjadi manusia, ya, dan kita kenal dan dicatat dalam Alkitab, dia adalah Mesias atau Yesus itu sendiri. Ya, Ustadz ini tidak paham tentang ini. Wajar saja kalau penjelasannya di video tadi salah dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab yang benar. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.